Para saudara terkasih, Injil Lukas bab 17 ayat 11-19 menyampaikan tentang penyembuhan 10 orang kusta. Dikisahkan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus dan rombongannya memasuki suatu desa, 10 orang kusta datang menemui dia. Ke-10 orang kusta ini ingin disembuhkan oleh Yesus, tetapi mereka tidak berani mendekatnya. Mengapa? Orang Yahudi berpandangan bahwa penyakit ini bukanlah penyakit biasa dan sulit disembuhkan karena merupakan hukuman dari Allah. Nah, dari kejauhan, ke-10 orang kusta itu berteriak minta belas kasih Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus tidak melakukan apa-apa bagi mereka dan hanya meminta mereka pergi menemui imam dan memperlihatkan diri mereka. Ke-10 orang kusta itu pun segera pergi dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba mereka menjadi tahir. Seketika itu juga kustanya lenyap dan mereka melihat kulit tubuh mereka telah menjadi bersih seperti sedia kala. Kesembuhan ini berarti bahwa mereka telah dibebaskan dari belenggu penyakit yang selama ini telah membuat mereka menderita. Kini mereka tidak perlu mengasingkan diri dan dapat kembali bergabung dengan orang-orang sehat dan tidak lagi dicap sebagai orang berdosa. Salah seorang dari ke-10 orang itu menyadari bahwa ia telah sembuh, lalu berbalik arah dan kembali kepada Yesus. Orang itu meninggalkan rombongannya dan sepanjang jalan ia memuliakan Allah. Sesampainya di hadapan Yesus, orang itu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Yesus heran melihat hal itu lalu berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ada 10 orang yang telah ditahirkan oleh Yesus, tetapi hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah, yakni orang asing itu. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang asing yang harus dijauhi, karena bergaul dengan orang asing akan membuat orang Yahudi najis. Tetapi dalam kisah ini, orang Samaria itu yang justru dapat menyaksikan karya Allah dan memuliakan Dia. Yesus pun meminta orang itu berdiri dan menyuruhnya pergi karena imannya telah menyelamatkannya. Para saudara, kejadian ini mengingatkan kita pada orang Samaria yang baik hati dalam perumpamaan Yesus. Orang Samaria itu menjadi tokoh positif yang memberikan pertolongan. Sebaliknya, imam dan Levi yang adalah orang-orang terkemuka dalam masyarakat Yahudi justru menunjukkan sikap negatif, menolak untuk memberi pertolongan. Dalam Injil Lukas, orang Samaria menjadi tanda apa yang akan terjadi di kemudian hari. Banyak orang-orang non-Yahudi yang menerima kabar keselamatan Kristus yang diwartakan oleh para rasul. Ke-9 orang yang lain hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan. Itu melambangkan sikap orang Yahudi pada umumnya terhadap pemberitaan Yesus. Mereka menolak untuk percaya kepada Yesus
dan karya keselamatan yang dikerjakannya. Para saudara, dari 10 orang yang ditahirkan dari penyakit kusta, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, bersyukur kepadanya dan memuliakan Allah. Orang itu mengalami kesembuhan dan melihat hal itu sebagai karya Allah. Ia percaya bahwa Allah berkarya melalui Yesus karena melihat penyembuhan yang terjadi secara ajaib. Yesus hanya meminta 10 orang kusta itu untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam. Mereka percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang dikatakannya. Sementara mereka berjalan, penyakit kusta mereka sembuh dan kulit tubuh mereka menjadi bersih seperti sedia kala. 9 orang melanjutkan perjalanan menemui imam, sedangkan yang 1 kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Karena hanya dialah yang melihat Allah hadir dalam diri Yesus dan memberikan kesembuhan kepadanya. Yang lain memang mengalami kesembuhan, tetapi tidak melihat campur tangan Allah. Orang Samar yang disembuhkan dari penyakit kusta ini dapat menjadi teladan bagi orang beriman untuk 2 hal. Pertama, melihat kehadiran Allah dalam kehidupan yang nyata. Allah memang tinggal di surga, tetapi Ia juga hadir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Orang beriman sanggup melihat kehadirannya, entah dalam kejadian yang tampak luar biasa, entah dalam kejadian yang biasa saja. Kita diundang untuk terus mengalami, merasakan, dan melihat kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa harian kita. Karena itu, kedekatan orang beriman dan relasi pribadinya dengan Allah membuatnya lebih sensitif, lebih peka untuk merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kiranya dengan tekun beradorasi, kita terus membangun intimitas bersama dengan Dia, supaya kita semakin peka untuk mengalami dan merasakan kehadirannya. Kedua, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Setelah melihat kehadiran Allah dan mengalami karya kasih-Nya, orang beriman akan terdorong untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas semua yang telah dilakukannya. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi senantiasa menyertai mereka. Maka kita diundang untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu, bahkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal sekecil apapun. Ketika kita bersyukur atas semua peristiwa itu, Tuhan justru akan memberi kita anugerah-anugerah yang lebih besar. Syukur kita akan menjadikan Tuhan semakin memberi kita anugerah-anugerah kasih-Nya. Maka kita syukuri kesempatan untuk terus bertekun dalam adorasi. Kita yakin bahwa Tuhan telah menyiapkan begitu banyak anugerah-anugerah bagi kita untuk kebaikan sesama, untuk kesejahteraan kita bersama. Semoga melalui ketekunan kita dalam beradorasi, kita semakin mengalami betapa Allah sungguh murah hati dan penuh kasih, dan terus menemani serta menjaga kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita. Amin.